Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pasir Batang, hiduplah seorang raja yang arif bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Sang raja memiliki 2 orang putri yang sangat cantik, bernama Purbararang dan Purbasari. Meskipun bersaudara, sama-sama cantik dan juga seorang putri raja, sifat mereka jauh berbeda. Purbararang dikenal sombong dan pemalas. Sebaliknya, Purbasari sangat ramah dan rajin. Purbasari tak pernah menganggap dirinya putri raja. Dia mau saja bergaul dengan siapa saja, sekalipun dengan rakyat jelata. Karena itu tak heran rakyat sangat mencintainya. Prabu Tapa, ayahanda mereka, tahu pasti akan sifat putrinya itu. Saat sang Prabu Tapa semakin berumur, beliau memutuskan untuk menyerahkan tahta kerajaan pada Purbasari. Tentu saja, keputusan itu membuat Purbararang sebagai putri sulung raja merasa iri hati dan berang. Seharusnya aku yang memperoleh tahta itu, Ayah. Aku kan anak sulung. Prabu Tapa lalu menjelaskan secara perlahan dan penuh kasih sayang. Bukan masalah sulung atau bungsu putriku. Ayah memilih Purbasari karena ayah lihat ia kenal baik dengan rakyat. Dan rakyat begitu mencintainya. Bukankah akan lebih baik memilih seorang pemimpin yang mengenal baik dan dicintai rakyatnya? Singkat cerita, akhirnya Purbasari kemudian diangkat sebagai ratu di Kerajaan Pasir Batang menggantikan ayahandanya. Dan benar saja, Purbasari memerintah dengan arif dan bijaksana seperti ayahnya. Ya, dia mewarisi segala kelembutan dan kebaikan hati ayahnya. Melihat kenyataan itu, hati Purbararang semakin panas. Dan makin hari ia makin membenci adiknya sendiri. Dia masih tetap tidak terima kenyataan bahwa bukan dia yang diangkat menjadi ratu. Seharusnya aku yang menjadi ratu, katanya dengan geram. Hatinya yang sudah tertutup benci dan iri hati membuat Purbararang lalu merencanakan siasat jahat untuk Purbasari agar tahta kerajaan jatuh ke tangannya. Ia meminta bantuan seorang dukun agar bisa membuat Purbasari menderita penyakit kulit yang parah. Benar saja, rencana jahat Purbararang pun benar-benar terwujud ketika pada suatu pagi terdengar teriakan dari arah kamar Purbasari. Kenapa aku? Kenapa kulitku? Saat itu Prabu Tapa dan Purbararang tampak tergopoh-gopoh mendatangi Purbasari di kamarnya. Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu anakku sayang? Tanya Prabu Tapa dengan rasa pilu. Di dalam kamar itu, Prabu Tapa melihat kulit Purbasari berbintik-bintik hitam. Sebagian di antaranya bahkan mengeluarkan nanah yang berbau busuk. Ayah, kenapa aku jadi begini? Purbasari menangis tak henti-henti. Melihat adiknya menangis, Purbararang tak merasa kasihan. Ia malah membujuk ayahnya untuk mengasingkan Purbasari. Ayah, jangan-jangan ini penyakit menular. Dia harus diasingkan. Ayah tidak mau kan seluruh negeri terserang penyakit mengerikan ini? Mendengar perkataan kakaknya, Purbasari makin merasa terpukul dan memohon-mohon pada ayahandanya. Jangan, mohon ayah, jangan asingkan aku. Aku mohon ayah, aku mohon. Jangan. Saat itu Prabu Tapa merasa sangat bimbang. Apalagi kemudian tabib istana juga tidak mengerti apa yang terjadi pada Purbasari. Purbararang benar anakku. Jika ini penyakit menular, seluruh rakyat bisa terserang. Maafkan ayah, nak. Ini untuk kebaikan semua orang, kata Prabu Tapa mengambil keputusan. Akhirnya, Purbasari pun kemudian diasingkan ke pinggir hutan. Di sana, seorang patih istana membuatkannya sebuah rumah sederhana. Saat itu hati Purbasari teramat pedih. Namun, jika berpikir demi kebaikan rakyatnya, ia akhirnya merasa ikhlas. Mulai saat itu, Purbasari pun menjalani hari-harinya di pinggir hutan.
Walau tidak ada seorang pun yang bisa diajaknya berbicara, dia masih bisa bercanda-canda dengan burung-burung, semut, dan kupu-kupu. Purbasari terus berusaha tetap ikhlas. Hingga pada suatu pagi, ketika Purbasari sedang memetik bunga, tiba-tiba dari atas pohon ia melihat seekor hewan berayun-ayun. "Oh, ada lutung!" teriak Purbasari. Lutung itu pun turun, lalu menyodorkan buah mangga pada Purbasari. Purbasari amat senang. Kini ia punya teman. Meskipun tidak bisa berbicara, lutung itu terlihat amat mengerti Purbasari. Ia bahkan membantu Purbasari mencari makanan. Sebagai seekor lutung, bisa dibilang tingkah lakunya cukup aneh. Hingga bahkan ia juga punya kekuatan ajaib dan bisa membuatkan taman di sekitar rumah Purbasari. Dia juga selalu mendengarkan segala keluh kesah Purbasari. Purbasari kemudian memanggilnya dengan sebutan Lutung Kasarung, yang artinya lutung yang tersesat. Sudah berbulan-bulan lamanya Purbasari tinggal di hutan itu. Namun sayangnya penyakitnya tak kunjung sembuh juga. Tiap kali ia bercermin, ia memandang wajahnya yang tampak mengerikan. "Duhai Tuhanku, kapankah penyakitku akan sembuh?" tanyanya pilu. Mendengar ratapan Purbasari, Lutung Kasarung lalu memetik begitu banyak bunga dan memberikannya pada Purbasari. "Wah, ini bunga banyak sekali. Apa kau ingin aku mandi dengan bunga-bunga ini sebagai pewangi?" tanya Purbasari. Lutung Kasarung mengangguk-angguk. "Ah, percuma saja Lutung. Bau tubuhku ini terlalu busuk. Tidak mungkin wangi bunga-bunga ini bisa menutupnya." Purbasari menolak. Namun, Lutung Kasarung terus memaksa. Ia kemudian mengajak Purbasari masuk ke dalam hutan. Di sana, ternyata terdapat danau luas yang airnya bening dan harum. Purbasari lalu membasuh diri dengan air danau tersebut, dicampur dengan bunga-bunga yang sebelumnya sudah dipetik Lutung Kasarung. Dan ajaib, penyakit kulit Purbasari hilang. Kulitnya kini kembali bersih, tak lagi berbintik, tak lagi bau. "Oh, terima kasih Tuhan!" Purbasari tak henti-hentinya mengucap syukur. Ia lalu berencana untuk kembali ke istana. Ketika hendak bersiap, tiba-tiba saja datang sebuah kereta kencana yang akan mengantar mereka ke istana. Entah dari mana datangnya kereta kencana itu. Sesampainya di istana, Purbasari turun dari kereta tersebut bersama dengan Lutung Kasarung. Melihat Purbasari ada di istana, Purbararang terkejut dan menjadi penasaran. "Hah? Bagaimana kau bisa sembuh?" Purbasari pun menceritakan semuanya. Mendengar hal tersebut, Purbararang lalu memutar otak agar Purbasari tidak kembali selamanya ke istana. "Ah, adikku sayang, kau boleh kembali ke istana dan menjadi ratu dengan satu syarat, yaitu kau harus bisa mengalahkanku." Purbararang kemudian tampak mengurai rambutnya. "Jika rambutmu lebih panjang daripada rambutku, kau boleh kembali ke istana seterusnya." Purbasari pun mengurai rambutnya. Dan ternyata rambutnya lebih panjang. Ya, hidup di dalam hutan berbulan-bulan membuatnya tak pernah memotong rambut. Masih tak mau kalah, Purbararang lantas memberi satu syarat lagi. "Perkenalkan, ini Indrajaya suamiku. Dia tampan sekali bukan? Jika kau memiliki calon suami yang lebih tampan dari dia, maka ku kembalikan tahta ratu padamu," kata Purbararang. Purbasari kemudian termenung dan terdiam. Ia tidak memiliki calon suami, tapi saat hendak membuka mulut untuk mengakui kekalahannya, tiba-tiba Lutung Kasarung menarik jari Purbasari dan menunjuk-nunjuk dirinya sendiri. "Ah, kau mau jadi suamiku? Tapi kau kan..." Purbasari berbisik bingung. Lutung Kasarung terus mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menunjuk dirinya. "Calon suamiku adalah dia." Purbasari menunjuk Lutung Kasarung. Sontak pecahlah tawa Purbararang dan Indrajaya. "Hah? Lutung,
Calon suamimu seekor lutung. Lutung! Kalau begitu, mana mungkin dia mengalahkan ketampanan Indrajaya? Setelah berkata demikian, Purbararang dan Indrajaya kemudian membalikkan tubuhnya, bersiap kembali masuk ke istana. Sebelum Purbararang melangkahkan kaki, terdengar suara aneh. Ajaib, tubuh Lutung Kasarung tiba-tiba saja berubah menjadi pria yang jauh lebih tampan dari Indrajaya. Siapa kau? Purbararang ketakutan dan bingung. Ia menelisik pria itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku Lutung Kasarung, calon suami Purbasari. Jawab pria tampan itu. Bukan hanya Purbararang, Purbasari pun merasa terkejut dibuatnya. Karenanya kemudian Lutung Kasarung menceritakan asal-usulnya. Yang ternyata ia memang merupakan seorang pangeran. Saat ia masih bayi, ia telah dikutuk menjadi seekor lutung dan dibuang ke hutan oleh musuh ayahnya. Namun dikatakan juga bahwa kutukan tersebut akan hilang jika ada perempuan baik hati yang mengakuinya sebagai calon suami. Mau tidak mau, akhirnya Purbararang harus mengaku kalah. Ia mempersilahkan Purbasari pulang ke istana dan kembali menjadi ratu. Tak berapa lama setelah itu, Lutung Kasarung yang sudah kembali ke istananya datang melamar Purbasari. Setelah lamarannya diterima, mereka kemudian akhirnya menikah dan hidup bahagia selama-lamanya. Demikian tadi kisah Lutung Kasarung, teman-teman. Silahkan klik like dan berikan komentar kalian kalau kalian suka ya. Dan tentunya yuk subscribe atau follow Cerita Gantari karena masih akan ada banyak cerita dan dongeng dunia maupun Nusantara yang bisa kalian ikuti di sini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa pada kisah berikutnya.